Halo guys, halo teman-teman itu, balik lagi ke channel Alkimia dan TPS ya. Pada pertemuan kali ini saya masih membahas mengenai sifat koligatif ya. Nah, pada subbab ini yang akan saya bahas mengenai faktor Van Hoff. Apa sih faktor Van Hoff ini? Nah, berdasarkan pengertiannya, faktor Van Hoff ini salah satu indikator untuk menunjukkan jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Nah, ini biasanya digunakan untuk menentukan sifat koligatif larutan ya. Kan pengertian sifat koligatif larutan itu sifat yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Nah, jumlah partikel zat terlarut ini bisa kita lihat atau bisa kita tinjau dari konsentrasi dikali dengan faktor Van Hoff-nya ya. Jadi yang menunjukkan jumlah partikel itu konsentrasi dan faktor Van Hoff ya. Nah, faktor Van Hoff sendiri itu dirumuskan I itu faktor Van Hoff ya, sama dengan 1 ditambah buka kurung N-1 tutup kurung dikali alfa ya. Nah, kalau kita pakai keterangan I itu kan tadi faktor Van Hoff, kemudian N ini jumlah ion yang dihasilkan. Berarti N ini menunjukkan berapa sih jumlah ion yang dihasilkannya. Nah, untuk menentukan jumlah ion yang dihasilkannya, kalian itu harus bisa mengionisasikan senyawa ion tersebut ya. Dan juga kalian harus bisa membedakan mana larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Nah, itu sudah dipelajari di kelas 10 ya. Nah, kemudian alfa ini derajat ionisasi. Nanti derajat ionisasi itu kan ada dibagi 3 ya. Untuk elektrolit kuat dia alfanya 1, artinya terionisasi sempurna. Untuk elektrolit lemah alfanya kurang dari 1 tapi lebih dari 0. Untuk yang non elektrolit nilai alfanya sama dengan 0, berarti dia tidak mengalami ionisasi ya, atau kita sebut dia senyawanya senyawa molekuler. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh-contoh elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit untuk menghitung faktor Van Hoff-nya ya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu mengenai larutan elektrolit kuat ya. Dia memiliki alfa sama dengan 1. Nah, larutan elektrolit kuat sendiri, dia pengertiannya kan larutan yang terionisasi sempurna dalam air. Artinya ketika ada suatu zat elektrolit kuat ini ya dilarutkan dalam air, semuanya dia terionisasi. Nah, dia kan memiliki alfanya sama dengan 1. Contohnya itu berupa asam kuat, ini ya HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4 dan HCl4. Kemudian basa kuat golongan 1A yang belakangnya OH ya. Ini semuanya basa kuat. Kemudian golongan 2A yang belakangnya OH dimulai dari Mg. Berarti Be enggak termasuk ya. Mg, Ca, Sr, Ba, MgOH2, CaOH2, SrOH2 dan BaOH2. Nah, kemudian garam sendiri itu gabungan dari asam dan basa ya. Nanti semua garam juga termasuk elektrolit kuat ya. Semua garam yang larut dalam air pasti dia akan terionisasi sempurna. Nah, contoh perhitungannya, misalkan saya punya garam K2SO4. Kalau dilarutkan dalam air, dia itu akan terionisasi sempurna, berarti reaksinya satu arah ya, menjadi 2K plus SO4 2-. Berarti di sini kan tiap satu buah K2SO4 dia akan menghasilkan 2 buah K+ dan 1 buah SO4 2-. Berarti jumlah ion yang dihasilkan itu 3 ya. K plusnya 2, SO4-nya 1. Lihat koefisiennya ya dijumlahin. Nah, kalau kita hitung faktor Van Hoff-nya, kan rumus faktor Van Hoff itu I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa ya. Di mana N-nya itu jumlah ionnya 3, alfanya itu 1 ya. Nah, kemudian 1 ditambah 2. Berarti ini kan 3-1 kan 2. 2 kali 1 tetap 2 ya. 1 ditambah 2 itu berarti 3. Berarti nilai faktor Van Hoff-nya untuk larutan elektrolit kuat K2SO4 ini dia 3 ya. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan untuk larutan elektrolit kuat, bisa kita simpulkan bahwa faktor Van Hoff-nya itu sama dengan jumlah ionnya ya. Kenapa? Karena nilai alfanya itu sama dengan 1.
Kecuali di soal ada contoh larutan elektrolit di sini, tapi di alfanya bukan satu. Dia yang dikasih tahu di soalnya ya. Kalau selama di soal tidak dikasih tahu dan gak ada informasi apapun, zat-zatnya ini dia kan termasuk larutan elektrolit kuat, alfanya satu. Sehingga untuk larutan elektrolit kuat, faktor Van Hoff-nya bisa kita langsung simpulkan sama dengan jumlah ion yang dihasilkan. Berarti untuk K2SO4 ini dia nilainya 3 ya. Nah, di sini atau bisa kita gambarkan, misalkan saya punya 2 buah K2SO4 ya. Nah, di sini K2SO4 itu kan tadi termasuk larutan elektrolit kuat. Kalau kita masukkan ke dalam air, dia semuanya terionisasi. Kalau saya misalkan di sini K2SO4-nya ada 2 buah ya, berarti dia menghasilkan 6 buah ion ya. Dari 1 buah K2SO4 itu dia menghasilkan 3 buah ion, 2 buah K+ dan 1 buah SO4 2 ya. Jadi ini gambaran dari proses ionisasi larutan elektrolit kuat ya yang bernilai alfa sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut larutan elektrolit lemah. Dia memiliki alfanya kurang dari 1 tapi lebih dari 0 ya. Atau kalau kita buat pengertiannya, larutan elektrolit lemah ini larutan yang terionisasi sebagian dalam air. Artinya, tidak semua zat elektrolit lemah itu akan terionisasi. Ada yang tetap dalam keadaan molekulnya ya. Contohnya itu asam lemah dan juga basa lemah ya. Nah, di sini beberapa asam lemah dan basa lemah yang sering muncul di soal. Sebenarnya untuk proporsi dari asam lemah dan basa lemah ini jumlahnya itu jauh lebih banyak dari asam kuat dan basa kuat ya. Cuma ini beberapa contoh yang sering muncul di soal ya. Nah, kemudian contoh perhitungan faktor Van Hoff-nya, misalkan saya di sini punya HCOOH, dia katanya terdisosiasi sebanyak 50% atau alfanya 50%. Berarti HCOOH ini kalau terionisasi, karena dia merupakan elektrolit lemah, berarti reaksinya kesetimbangan ya. Artinya tidak semuanya dia terionisasi. Nah, kalau HCOOH yang terionisasi, dia akan menjadi H+ plus HCOO- ya. HCOOH kan asam format. Nah, jumlah ion yang dihasilkan H+-nya 1, HCOO- 1. Berarti ini jumlah ionnya ada 2 ya. Nah, berarti kalau kita hitung faktor Van Hoff-nya masih rumus yang sama. I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa ya. Berarti ini N-nya kita ganti dengan 2. Alfanya 50%-nya kita ubah atau kita hilangkan persentasenya ya. Tinggal dibagi 100 jadinya 0,5 ya. Berarti tinggal 2 dikurangi 1 kan 1, 1 dikurangi 2 dikurangi 1 kan 1, 1 dikali 0,5 ini 0,5 ya. Kemudian 1 ditambah 0,5 itu hasilnya 1,5 ya. Nah, artinya dari sejumlah elektrolit lemah, misalkan jumlahnya ada X ya. Nah, yang terionisasinya itu hanya sebesar 1,5X-nya. Contohnya seperti ini nih. Nah, misalkan ini ada HCOOH. Ada 2 buah HCOOH ya. Karena dia terdisosiasinya sebanyak 50%, artinya dari 2 buah ini hanya 50%-nya doang yang terionisasi. Berarti yang satunya lagi tidak mengalami ionisasi. Makanya di sini kalau misalkan HCOH ini dia terionisasi jadi H+ sama HCO-. HCOH ini tetap dalam keadaan molekulnya. Jadi ini maksud dia terdisosiasi 50%. Artinya dari sejumlah HCOOH atau asam lemah ini yang terdisosiasinya cuma setengahnya. Berarti di sini kan jumlah partikel yang dihasilkannya cuma 3 ya. Dari seharusnya kalau ini misalnya terionisasi juga jadi 4 ya. Ini maksud dari terdisosiasi 50%. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut larutan non-elektrolit. Dia itu memiliki alfa sama dengan 0 ya, atau dia sama sekali tidak terionisasi. Nah, berarti larutan non-elektrolit ini memiliki pengertian larutan yang tidak terionisasi dalam air atau tetap dalam keadaan molekulnya.
Nah, contoh yang sering muncul di soal itu, contoh dari larutan non elektrolit itu dia urea ya, memiliki rumus CONH2 dua kali, kemudian ada glukosa C6H12O6 rumusnya, kemudian ada sukrosa rumusnya C12H22O11. Nah, ini contoh yang sering muncul di soal ya. Nah, kemudian contoh perhitungannya kan tadi untuk larutan non elektrolit itu dia tidak mengalami ionisasi ya, artinya ya udah dia tetap dalam keadaan C6H12O6, tidak mengalami perubahan, tetap dalam keadaan molekulnya ya. Artinya jumlah partikelnya tetap satu. Kalau kita masukkan ke rumus faktor Van Hoff juga, ini kan alfanya 0, 1 dikurangi 1 kan 0, berarti 1 ditambah 0, jadinya ini 1. Berarti kesimpulannya untuk larutan non elektrolit ini I-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena dia tidak terionisasi atau terdisosiasi, karena dia memiliki alfanya sama dengan 0. Nah, contoh gambarannya berarti di sini contohnya saya ada 2 buah C6H12O6 ya. Nah, dia tidak terdisosiasi, artinya semuanya ketika dilarutkan ini tetap dalam keadaan molekulnya. Makanya di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dengan konsentrasi yang sama ya, elektrolit kuat ini akan memiliki jumlah partikel yang lebih besar, makanya memiliki sifat koligatif yang lebih besar ya. Nah, demikian untuk pembahasan kali ini. Nah, kakak minta dukungannya untuk channel ini ya, dengan cara like, share, and subscribe ya. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan atau ada masukan, tinggal kalian jawab saja di kolom komentar ya.